Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Zaki Rizkun Rosidi. Nah di sini sebenarnya aku pengen nongkrong sama teman-temanku. Ada beberapa hal yang mau dibahas. Nah, perkenalkan ini nama temanku. Halo Mas Syahrul. Halo Ki. Halo. Dari mana? Dari Potra. Oke. Iya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Halo Mas Zaki. Ini siapa nama nih? Aku lupa. Mas Wahyu Saputra. Mas Wahyu Yoi. Saputra. Halo. Mas siapa ini? Rido. Mas Rido. Sudah makan nih? Udah. Kamu udah makan belum? Sudah lah. Udah. Iya. Alhamdulillah. Oh ya, ini sebelum gue mulai nunggu anak satu lagi nggak apa-apa kan? Siapa? Hirzi. Soalnya anaknya katanya mau ikut diskusi kan tentang Ngapain? Diskusi. Tadi kan katanya anaknya mau ikut diskusi apa namanya tentang yang mau kita diskusi itu tadi, temanya yang tentang intoleransi. Boleh. Ini Mana kan, bang orangnya? ya bentar. Anaknya. Lah ini bocahnya baru datang. Alamat lu. Halo. Sorry ya, telat ya. Halo. Alamat lu. Santai. Dari mana emang? Iya, Hujan. Sorry ya, telat. Iya. OTW dari mana? OTW dari mana? Dari Gebang. Dari Gebang. Jauh banget. Jauh banget dari Emang Gebang. rumah- Buset. Rumahku di sana. Gimana? Mau langsung mulai atau mau ngopi-ngopi dulu? mulai aja dah, mulai. Dulu ini. Oh. Nah, ini kan sebelumnya kita mau diskusi tentang intoleransi agama. Nah, kita mau diskusi mulai dari siapa? Siapa yang ngasih sudut pandang duluan? Nah, Apa? gini, aku Kamu. jadi sebelumnya aku kemarin tuh dengar banyak isu tentang penyimpangan terhadap Pancasila. Nah, salah satunya mungkin kamu dengar sih, apa sih? Kalau aku sih kalau sekarang ya, apalagi di kampus nih kebanyakan mungkin intoleran tentang beragama atau enggak ya kayak etnis. Kayak misalnya Cina ataupun Papua kan di sini. Kemarin pun juga ada demo lewat di depan Kalimantan gitu. Nah, Iya. Pas kapan tuh Ji? udah kemarin sih itu kan ada demo apa gitu ya, nggak sempet baca, aku cuma lewat. Iya. Ada ya mohon maaf sebelumnya dari Papua gitu, orang-orang Papua. Baru denger gue. Berarti pada intinya tuh intoleransi pada etnis yang minoritas ya. Ya seperti itulah. Kalau menurut kalian sendiri gimana tuh? Dari Zaki. Mas Zaki mungkin gimana nih? Apa ya? Sebenarnya kalau misalnya ngelihat intoleransi kayak begini rada miris juga sih. Ditambahkan juga kita kan sekelas mahasiswa kan. Sekelas mahasiswa bisa ada intoleransi, sedangkan kita dari mahasiswa maba sampai sekarang pun juga udah dikasih pemahaman dasar lah. Bisa sampai kayak begini, menurutku kayak sayang banget gitu loh kalau misalnya sekelas mahasiswa itu ikut intoleransi kayak begitu. Itu kalau misalnya menurut aku tadi kan, kalau misalnya pendapatku seperti itu, tapi nggak tahu kalau teman-teman lainnya di sini gimana. Bisa sih itu. Gimana kalau Enggak. Mas Gini, Arul nih? tadi kan Zaki bilangnya gitu sih. Ya. Nah, mungkin ada pendapat lain dari Mas Aku Arul dah. mungkin. Iya, Gimana Mas Arul? gimana, Mungkin Mas? kalau dari aku ya gak apa-apa sih kalau orang Papua gitu demo kan. Gimana ya, kalau orang Papua kan emang benar-benar minoritas di sini, jadi benar-benar kesulitan untuk mencari teman. Jadi orang sini tuh terlalu memilih-milih teman entah karena orang Papuanya itu gimana ya, entah dari fisiknya beda ataupun dengan agamanya yang beda dari itu tadi. Seperti itu sih dari aku. Kalau menurut aku sih gak gitu juga sih Rul. Emang Bisa diusahakan dulu kan semua perlakuan seperti itu kan tidak baik kan akibatnya nanti. Sepertinya salah satu contohnya dah kayak kerusakan pada fasilitas mungkin terjadi seperti itu kan. Lebih baik kan kita harus apa ya, sebagai misal kita dah sebagai minoritas tuh kayak musyawarah lah sebagai sesama minoritas, gimana cara langkah baiknya. Tapi kan aku sangga ya tapi kan selama ini secara di lapangan kan benar-benar emang terjadi hal seperti itu. Benar-benar orang Papua itu dijauhi oleh kaum kita lah, anggap dari Jawa itu emang sulit untuk ditemani kayak gitu. Ya berhak dia untuk mendemo ke atasan, tak diadakannya peraturan daerah kayak atau apa gitu. Itu sih menurutku. Ini dari Mas Rido, ada tanggapan lain nggak? Sebaiknya sih ya itulah seperti tadi, Tetap harusnya- forum diskusi. Iya, harus memikirkan akibatnya nanti seperti apa, takutnya melebar lah masalahnya nanti. Jadi bisa tak simpulin ya, mungkin dari maksud Mas Rido ini
bakal kedepannya tuh harusnya ada forum diskusi antara teman-teman timur atau Papua sama yang teman-teman di sini, biar gak ada intoleransi dari agama tertentu maupun etnis tertentu. Jadi dibikin Contohnya kayak ruang terbuka. Ya misalnya kalau emang terjadi demo kayak gitu ya wes langsung dikasih tempat buat diskusi tadi. Entah itu tempatnya di mana, misal di Gedung Sujarwo atau mana. Nah, itu didiskusikan bareng-bareng gimana enaknya gitu sih. Iya ya. Gak kepikiran sampai situ sih aku tadi. Mungkin dari Mas Irji. Cukup mungkin ya, mungkin ada apa ya, penguat dari itu semua buat kita ngejalaninnya, bukan cuma diskusi aja tapi bisa kita implementasikan gitu ya. Tapi ya kalau misal dari aku ya, daripada kita cuma ngasih apa ya, sudut pandang, perspektif masing-masing ya, tapi menurutku tuh masih kurang kuat. Maksudnya kita belum punya bentuk validasi yang emang akurat. Nah, daripada kita lebih baik coba kita cari dulu aja. Kan di media sosial sekarang kan emang bisa luas kan, bisa Banyak. dicari semuanya kan, yang validasi yang benar kayak apa, yang salah kayak apa. Nah, coba kamu udah nemu belum? Ini aku nemu nih. Oh, kamu nemu? Udah nemu. Coba Apaan apa? tuh? Kita kan dari mahasiswa ya. Kita mestinya sering baca jurnal gitu kan. Iya. Nah, ini aku nemu jurnal judulnya pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai pedoman dalam menghadapi era society 5.0 mendatang. Nah, ini pakarnya namanya Kirani. Dia bilang kalau untuk masalah intoleransi ini tadi, pemerintah tuh harus atau juga perlu membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Nah, contohnya itu dengan cara membuat perundang-undangan yang menjamin kebebasan beragama dan melindungi hak kelompok minoritas. Nah, itu. Tapi pada kenyataannya masih tetap ada kan yang menyimpang dari peraturan-peraturan atau kebijakan yang udah dibuat ini. Banyak Ya. mestinya Nah, itu tadi. Nah, ini harus di mana? Ya. Kalau enggak cari ini apa? Solusi lain. Solusi lainnya. Ya. Oh, yang bisa menyelesaikan ini. Iya, Seperti mungkin. apa ya? Oh. Nah, dari pakar tadi kan bilang gitu ya. Iya. Nah, jadi kesimpulannya nih gimana? Dari teman-teman bisa nyimpulin nggak? Kalau dari aku Ya. ya, kalau misalnya ngelihat dari sudut pandang teman-teman semuanya, dari pakar juga ya, kesimpulannya sebenarnya kalau misal intoleransi itu bisa diatasi kalau misalnya ada bentuk yang tertulis, kayak misal contohnya perundang-undangan kayak tadi yang disebutkan oleh pakarnya. Itu kan tertulis semuanya, tapi sebelum kita sampai tertulis emang ada beberapa wadah yang bisa menyelesaikan masalahnya. Kayak misal contoh tadi salah satunya tadi demo, terus kalau enggak misal musyawarah itu bisa, tapi tergantung urgensinya digunakannya seperti apa. Jadi kesimpulannya itu wadahnya itu terserah, tapi untuk memperkuat supaya tidak terjadinya intoleransi lebih baik dibuat secara tertulis seperti undang-undangan gitu. Kalau dari kalian gimana? Setuju sih kalau aku. Boleh. Keren sih. Oke, sekian teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah mau menonton dari awal sampai akhir. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya dari cara penyampaian dan diskusi dari kita masih kurang atau bahkan kurang sopan atau apa. Yang penting di sini ini kita lebih memfokuskan poinnya. Poin dari materi yang bisa kita sampaikan dan kesimpulannya bisa kita sampaikan ke kalian semua. Baik, kita di sini dari kelompok 2. Aku Muhammad Zaki. Aku Syahrul Anwar. Aku Ridho. Aku Dimas Wahyu Saputra. Mohon maaf kalau misalnya dari videonya masih ada kurangnya. Sekian, selamat malam. Selamat malam. Bye. See you.